Oke, kembali lagi di channel Miswan di info seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Tong 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 tong. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Sebelum kalian simak video ini, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini selanjutnya. Oke, saya kasih waktu 3 detik untuk subscribe channel ini. Kalau udah, oke, kita simak aja video dari saya yang satu ini. Jadi gini ya, akhir-akhir ini kan saya suka ngeliat teman-teman itu yang masih suka pada ngeluh akunnya itu masih gagu gitu ya. Jadi sehari itu bisa nggak dapat orderan sama sekali, dan mereka itu ngakunya itu udah berhari-hari gitu, bahkan ada yang seminggu itu kan. Nah di sini saya cuman mau bilang bahwa sebelum kita terapi akun, kita harus merubah dulu mindset kita gitu. Jadi sugesti kita itu harus dirubah. Jangan, soalnya kan yang saya lihat itu kebanyakan dari ya kita ini kan masih percaya bahwa akun gagu itu kan bukan karena kinerja kita jelek, tapi lebih ke permainan sistem gitu ya. Jadi lebih percayanya itu bahwa ya udah diatur dari atas. Padahal kalau misalkan kita jujur gitu percaya, kita sebenarnya harus percaya bahwa semua hal yang sekarang kita alami itu ya akibat dari ya perilaku kita kemarin gitu. Jadi harusnya kalau misalkan akun kita sekarang lagi ada masalah, kita buru-buru memperbaiki. Dan sekali lagi ya, bahwa terapi akun itu sebetulnya sama sekali nggak bullshit gitu, bukan omong kosong, tapi benar-benar bisa menyembuhkan gitu. Dan saya itu udah membuktikan, sugesti saya juga ini kan udah terbukti gitu. Dan saya juga melihat ada teman saya gitu, mereka itu baru terapi akun itu belum lama. Kemarin itu habis nggak jalan, itu lama kerja gitu, terus sekarang mulai jalan lagi karena kemarin kan borongan kerjanya, pas udah nggak kerja lagi sekarang ngebit lagi. Dan cuman berapa hari akun kembali normal gitu ya, mungkin semingguan lah gitu ya, semingguan kasarnya gitu kan. Sekarang minggu kedua itu udah bisa tembus 10 gitu, sedangkan saya dulu termasuk lama ya. Saya dulu prosesnya terlalu lama gitu, karena saya juga kan sambil meraba-raba gitu kan, misalkan kalau misalkan dia bisa 1 titik gimana, dampaknya gimana, itu kan saya sambil meraba-raba. Jadi saya perlu waktu hampir sebulan. Dan saya ulangi lagi ya, bagi kalian yang belum pernah menyimak ya tips dari saya itu kan, jadi kalau misalkan kita akunnya gagu akut, itu kan penyebabnya karena ya kita kurang baik lah dalam merawat akun kita ya. Biasanya karena sering cancel yang pertama, atau on bidnya nggak konsisten, terus diem di satu tempat, itu juga bisa menyebabkan akun itu kita rusak, nggak sehat gitu ya. Dan jamnya juga ngaruh, karena mungkin kemarin gacor, keluarnya itu semaunya aja, sekarang akunnya tiba-tiba gagu. Jadi bukan masalah performa saya 100% terus, bukan semata-mata itu juga. Sekarang gini, akun kita performanya 100% terus gitu ya. Terus misalkan orderan setiap hari, katakanlah 10 orderan setiap hari gitu ya, itu kan lumayan cukup bagus gitu ya. Tapi sekarang kan mainnya sistem ranking gitu ya, ranking. Misalkan kita setiap hari menyelesaikan orderan 10 orderan, terus performa 100%, gak ada yang ngasih bintang jelek, misalkan gak ada yang komplain, tiba-tiba akun gagu, kita harus mikir dulu penyebabnya apa. Bisa jadi ini sesuai pengalaman saya ya, biasanya sih kalau misalkan akun yang kemarin gacor terus tiba-tiba gagu, itu bisa jadi mainnya di satu tempat. Itu yang pertama, itu khusus untuk pemain GoFood.
karena saya pernah jadi pemain GoFood, jadi opang resto saya juga pernah, dan akun saya itu mulai jelek itu pas waktu saya itu jadi opang restonya di McD, di Mikomol. Itu sehari saya emang bener akun saya itu bagus, setiap hari itu jam 12 siang itu udah beres program berkat. Cuman di sini saya kesalahannya kan nggak lanjut gitu, tapi cuman ngejar berkat aja, jadi kan otomatis ranking saya turun. Nah di situ saya mulai baru kerasa. Yang kedua, saya ditambah ngebitnya nggak konsisten, karena saya waktu itu kan akunnya gacor ya, mau keluar jam berapapun itu orderan nggak masalah gitu. Cuman kan kerasanya itu 2 minggu setelahnya gitu, seminggu setelahnya akun saya mulai nurun, sehari dapat 3, sampai yang waktu titik terparahnya itu kan nggak dapat orderan sama sekali selama 3 hari. Di situ saya baru sadar, saya langsung introspeksi diri, gimana caranya saya mengembalikan akun saya seperti semula gitu. Dan saya sebelumnya cari tahu dulu apa penyebabnya. Dan teman-teman juga, sebelum kalian menyimak video ini lebih jauh, kalian yang akunnya sekarang masih gagu, kalian seharusnya bisa berpikir secara jernih, secara dewasa gitu. Kira-kira akun kita itu kenapa kok tiba-tiba akun kita itu gagu gitu, padahal kemarin gacor. Atau misalkan kemarin GoFood, sekarang tiba-tiba GoRed, itu kenapa? Dan itu semua ada penyebabnya. Saya juga sebetulnya ada di beberapa video saya yang sebelumnya itu menjelaskan kenapa akun tiba-tiba berubah, itu juga kan ada gitu ya. Itu kan ada riwayatnya gitu. Jadi saya mau mengulangi lagi di video ini ya, biar teman-teman bisa langsung menyimaknya gitu. Jadi untuk terapi akun ini bukan bullshit, bukan omong kosong alias nyata gitu ya. Caranya gini, sebelum terapi akun, sugesti kita itu harus dirubah bahwa kita itu mampu, kita itu bisa gitu ya. Kita bisa, bahwa kita juga harus ada target untuk berapa lama akun kita harus pulih gitu. Yang kedua, kita harus fokus. Misalkan bagi kalian yang sekarang akunnya gagu gitu, kita lihat dulu kalau misalkan kalian punya akun 2, Gojek sama akun yang lain gitu. Yang lain kalau bisa nanti gitu ya, disisihin dulu gitu. Kita lebih fokus dulu ke Gojek. Itu kalau kalian kepengen fokus di Gojek gitu. Karena di sini fokus emang betul-betul ngaruh. Saya sebelumnya nggak fokus, paling di Gojek ini dapat 10, terus pindah lagi di sana dapat berapa gitu. Tapi kalau misalkan fokus, ordernya jadi udah nggak delay gitu. Jadi lebih akurat lah, kita nggak buang-buang waktu kalau kita fokus. Dan terapi akun ini kalau misalkan kita fokus itu lebih berjalannya lebih cepat. Oke. Yang kedua, kita harus jangan patah semangat lah. Kalau misalkan kita baru berapa hari kok akun saya nggak kunjung berubah, itu juga sabar gitu. Karena kita waktu gacor juga, kita nggak langsung tiba-tiba gagu gitu ya. Kita misalkan gacor selama 1 bulan, bulan berikutnya gagu. Nah itu kan proses gitu ya. Jadi sekarang kita nggak on beat, besok langsung gagu, kan nggak kayak gitu. Kita nunggu sekitar 2 minggu. Jadi untuk terapi akun juga ini paling cepet ya, patokannya bukan 2 minggu, tapi ini paling cepet itu 2 minggu. Dan paling lama ya tergantung kitanya fokus atau gimana, terus kita cekatan atau enggak gitu ya. Kita sebenarnya harus aktif ya jadi driver, soalnya kan emang beda sama pangkalan. Kalau pangkalan kan kita banyak diemnya gitu ya. Yang pertama, kita sugestinya dirubah dulu. Yang kedua, kita harus tetap semangat gitu ya. Nah, kita harus percaya juga kemampuan kita, bahwa kita itu mampu gitu ya. Nah ini setelahnya itu saya mau menjelaskan gimana teknisnya ya. Jadi untuk kalian yang akunnya gagu parah gitu, gagunya itu kebangetan, itu sehari nggak dapat orderan, 2 hari nggak dapat orderan, 3 hari nggak dapat orderan. Nah ini kalian perlu coba inilah, nggak ada salahnya nyoba gitu ya. Jadi kalau misalkan minggu ini kalian masih nggak dapat order gitu ya,
untuk Senin berikutnya kalian silakan coba ya, ngebeatnya itu lebih konsisten lagi. Kalau saya sih idealnya itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu kita aplikasinya dinyalain gitu sampai jam 7 malam lagi lah, 12 jam. Untuk awal-awal kan nggak apa-apa gitu kan, karena ini kan kita ngebahas terapi akun ya, jadi jangan kenapa 12 jam kelamaan, 8 jam aja. Iya, nanti kalau misalkan akun kita udah gacor, kita bisa pakai waktu yang 8 jam itu, tapi untuk sementara 12 jam nggak masalah. Atau waktu saya malah lebih dari 12 jam, waktu saya malah kan saya on hampir 24 jam, cuman kan saya tinggal tidur gitu kan. Waktu saya ini sekedar cerita ya, saya waktu awal-awal nyalain aplikasi subuh, habis sholat subuh langsung dinyalain, tapi nggak di auto beat gitu kan kalau mau tidur. Atau kalau misalkan siang ya mau nggak mau di auto beat, takutnya kan kelewat. Tapi kalau misalkan udah jam 9 malam ke atas, saya posisinya di rumah jam 9 malam ke atas, cuman saya nyalain sambil ngopi, sambil nonton TV atau gimana lah. Kalau kita ngantuk ya udah tidur aja. Nanti kalau misalkan ada orderan, kita suka kebangun waktu itu saya suka dapat orderan itu jam 12 malam, jam 2 malam. Dan kebetulan kalau orderannya itu deket ya saya ambil, kalau jauh kita lewat aja. Lagian kan saya pernah nanya ke pihak kantor, kalau misalkan kita ngelewat orderan itu cenderung relatif lebih ini ya, tingkat pelanggarannya lebih rendah gitu, asal jangan terlalu banyak, ketimbang kita kalau udah nyocol terus kita cancel, itu lebih bahaya lagi gitu ya. Oke, jadi kalau bisa sih, kalau misalkan kalian mau nyalain 24 jam, jangan cuman kita nyalain tombol aktif terus kita tinggal kayak gitu, jangan. Tapi 1 jam sekali kita cek apakah aplikasinya masih nyala atau enggak. Jadi sejam sekali itu kita matiin, kita nyalain ulang gitu. Sejam sekali kita matiin, nyalain ulang. Itu yang saya lakukan. Gak apa-apa 24 jam juga, cuman kan waktu itu saya cuma 3 hari udah langsung ada peningkatan, langsung bisa dapat 3 sehari gitu. Nah, kalau misalkan akun kalian sehari udah berada di posisi 3 orderan setiap hari, itu kalian udah bisa cobain gitu ya, berubah-ubah posisi. Tapi saran saya jangan terlalu banyak posisi, jangan terlalu banyak tempat, tapi cuma di 3 tempat aja. Misalkan sekarang saya saya sebagai contoh kan, karena di Bandung ya, saya di rumah nyalain dulu sejam, nggak dapat saya keluar nyali resto yang terdekat, yang orderannya itu banyak, yang pasti ada makan siangnya di situ rame. Nah, saya diem di situ berjam-jam, biasanya sih dapat lah minimal 1 gitu ya. Nah, di sini kan meskipun akun kita gagu parah, tapi kalau kita diem di satu resto yang udah pasti banyak orderan, meskipun banyak driver, tapi ketika makan siang, karena orderan kan berlimpah di situ kan, karena mereka driver yang lain itu udah dapat semua, otomatis driver yang lain diserahkan kepada driver yang akun gagu ini kan, kepada kita. Nah, ini tujuannya untuk supaya kita dapat histori gitu, histori penyelesaian order. Soalnya kan kalau gagu nggak dapat orderan terus, gimana mau maju kan. Nah, kalau udah kita pindah tempat ke satu lagi, jadi kita harus punya target 3 tempat minimal. Kalau saya dulu di rumah, di resto dekat rumah, pindah lagi nanti kemana, ke mall 1 gitu, tapi jangan jauh. Kita posisinya A, B, C misalkan. Kita sekarang ngetem di posisi A, sejam lagi kita ke B, sejam lagi pindah ke C, sejam lagi pindah ke A lagi kayak gitu. Dan terus menerus sampai kita bisa sehari itu dapat 10 order. Kalau udah 10 order, ini udah lumayan bagus akun, jadi kita udah mulai mobile ngebolang. Dan yang saya rasakan, kalau kita udah bisa dapat 10 order, itu biasanya kita di mana aja juga dapat, asal kita sabar. Kita ngebolang, diam di satu tempat setengah jam nggak dapet, pindah lagi gitu. Tapi jangan terlalu cepet, soalnya kan jangan terlalu jauh juga, soalnya kita boros bensin. Dan sebetulnya kartu jaringan itu ya, entah Telkomsel, AM3, XL, itu sebetulnya nggak masalah kalau kata saya. Saya dulu pernah punya pengalaman, saya pakai smartfren, saya bisa tuh tupo 30 sehari. Saya pakai Telkomsel
ya hampir sama lah, cuman bedanya kalau misalkan dulu pakai smartphone di dalam mall di basement itu susah pas mau pick up ngeloading, tapi kalau SIM mati nggak masalah. Jadi sebetulnya ini dari masalah akun ya, bukan masalah jaringan gitu. Kalau udah itu kan kita tinggal ya terus coba insya Allah nggak mungkin lah kalau misalkan kita usaha tapi nggak membuahkan hasil. Jadi buat kalian itu jangan pantang menyerah. Yang pertama ya tadi kita konsisten waktu on beatnya gitu, konsisten. Kalau misalkan kita berangkat jam 7 pagi, kita usahakan berangkat selalu jam 7 pagi. Pulangnya juga kita konsisten, misalkan kita pulang jam 7 malam, kita juga pulangnya setiap hari jam 7 malam. Liburnya juga kalau bisa, misalkan kita udah saya mau ngebeatnya Senin sampai Jumat aja nggak apa-apa, Sabtu Minggu libur nggak apa-apa, tapi kita harus konsisten ya di hari itu juga gitu. Karena semakin kesini mau nggak mau emang sistem Gojeknya seperti itu, lebih ketat daripada dulu. Kalau dulu kan kita nggak masalah mau libur berapapun, mau cancel berapapun, selagi ada order yang terdekat masuk. Tapi sekarang kan enggak, karena kita persaingan sekarang ketat, mau nggak mau kita lebih ekstra gitu, nggak apa-apa gitu kan, ya namanya juga kan usaha gitu kan. Nah kita harus selalu, intinya kita jangan pantang menyerah lah. Saya sebetulnya prihatin banget sama teman-teman yang kalau ketemu itu suka ngeluh, saya masih belum dapat orderan sama sekali gitu kan. Ya saya pernah di posisi mereka gitu ya, yang sehari itu nggak dapat orderan sama sekali, saya malah sampai 3 hari gitu kan. Kan bingung juga kan, jangankan buat beli yang lain kebutuhan, tapi kan ini buat makan aja kan. Kalau nggak dapat order gimana, bensin kadang bingung. Jadi itu aja sih ya saran dari saya. Yang pertama rubah dulu sugestinya, yang kedua kita harus yakin bahwa kita itu mampu gitu kan. Terus jangan menyerah lah ya, pantang menyerah. Kita harus selalu berusaha, kita pokoknya harus yakin dengan kemampuan kita. Jangan lupa berdoa. Itu aja sih dari saya, semoga bermanfaat. Jangan sampailah kalian itu berpikiran bahwa terapi akun itu bullshit, karena saya sudah membuktikan bahwa terapi akun itu benar-benar berjalan. Oke, sekian dari saya, terima kasih kalian sudah nonton video ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe channel ini, tombolnya ada di bawah berwarna merah. Dan kalau udah, saya ucapkan banyak terima kasih kalian, itu artinya udah ngedukung channel ini supaya lebih berkembang. Oke, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.